Berhenti. Kau bahkan tidak tahu diagnosisnya. Menusukkan jarum secara asal akan mencelakai kepala keluarga Jiang. Bodoh. Kau mengandalkan teknik medis untuk menyembuhkan. Sedangkan aku. Sayang Jiang Yi. Apa yang terjadi padaku? Pak Tua, akhirnya kau sadar. Ayah, Ini pasti seni abadi yang legendaris. Periku, mohon jadikan aku muridmu. Biar aku kembali dan menyiapkan hadiah magangku sekarang juga. Aku akan datang untuk berguru secara resmi besok. Oh, Anda benar-benar penolong besar bagi keluarga Jiang kami. Aku punya mata tapi gagal mengenali sosok hebat. Tadi aku sudah bersikap tidak sopan pada Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa. Nona Shen, kau menyelamatkanku. Mulai sekarang aset miliaran dolar grup Jiang kami akan diwariskan kepadamu dan Jiang Yi bersama-sama. aku tidak setuju. Bocah sialan. Sejak kau kembali dari perbatasan, sikapmu sudah seperti orang kesurupan. Kau menolak untuk menikah. Sampai kapan kau ingin kami menunggu, katakan padaku. Dia pernah ke perbatasan? Mungkinkah? Ayah, aku sudah punya. Jiang Yi. Barusan keluarga Chen memanfaatkan kekacauan ini dan memaksa ibu menandatangani kontrak pernikahan. Jangan bilang, kau ingin menjadikan Chan Qingshui istrimu. Sudah diputuskan, kalau begitu. Sebarkan pengumumannya, besok. Keluarga Jiang kami akan mengadakan pernikahan akbar abad ini di Hotel Shengshe, mengundang seluruh elite dan sosialita di Jiangchen untuk menghadiri perjamuan akbar. Mungkinkah Jiang Yi adalah pria yang mematahkan kutukanku? Tapi bagaimana cara membuatnya? Melepas pakaiannya. Jiang Yi, sebagai wujud rasa terima kasih kami, siapkan tempat tidur untuk Nona Shen. Aku harus merapikan tempat tidur untuknya. Siapa lagi? Huan, ikutlah dengan nenek untuk bermain-mainan. Setuju? The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Mari pergi. Pintar sekali Huan. Kamu tidur di ranjang malam ini. Biar aku yang tidur di lantai. Kau adalah seorang CEO yang berkuasa. Kau sudah bicara begitu lama, dan hanya itu yang bisa kau hasilkan. Kalau tidak mau tidur, enyah saja sana. Aku baru saja menyelamatkan ayahmu, dan kau mengusirku. Aku tidak suka wanita mendekatiku. Jadi kau suka pria? Aku sibuk sepanjang hari. Aku kelelahan. Aku mau mandi. Jangan berani-berani mengintip. Konyol. Kenapa juga aku harus mengintipmu? Aneh. Kenapa saat melihatnya, jantungku berdebar kencang seperti ini? Jantungnya berdetak terlalu cepat. Persis seperti detak jantungmu. Aku mau mandi.
Aku cuma melihat. Apa kau benar-benar punya tanda lahir itu? Di dadamu atau tidak? Siapa di sana? Aku ketahuan. Kamu itu wanita. Bagaimana bisa kamu mengintip? Aku cuma melihat itu saja. Tubuhmu sangat bugar. Kenapa tidak? Shenxi. Aku sangat berterima kasih padamu, karena telah menyelamatkanku dan ayahku. Tapi hatiku sudah lama menjadi milik orang lain. Pernikahan kita jam 8 besok pagi. Aku akan mengurus persiapannya. Gaun yang disiapkan untukmu ada di dalam lemari. Pilih saja mana yang kamu suka. The film was translated and narrated by M Media. Xiu ini cukup angkuh ya. Mama, di sini luas sekali. Aku mau makan itu. Baiklah, biar ibu cicipi untukmu dulu. Lezat sekali. Ibu berikan huan-huan juga. Jika anak-anak makan terlalu banyak, gigi mereka akan berlubang. Ibu kau jahat sekali. Bukankah ini si pengantar makanan itu? Bagaimana kau bisa menyelinap masuk hanya untuk menumpang makan dan minum gratis kami? Kau lagi. Apa kau salah masuk tempat? Ini hotel kelas atas. Tak ada seorang pun di sini yang memesan antaranmu. Siapa bilang aku ke sini? Untuk mengantar makanan hari ini. Kalian tidak memesannya. Aku mengerti. Kau di sini untuk menggoda sepupuku. Ayam kampung jalanan masih bermimpi untuk terbang tinggi menjadi seekor fir'aun. Ibu mulutnya bau sekali. Kau dengar itu? Putriku bilang mulutmu bau. Tutup mulutmu sekarang juga. Kak Chen, kau di sini. Keributan apa ini? Lagi pula hari ini adalah pernikahan Jing Yi dan aku. Ini adalah si kurir pengantar makanan yang pernah kuceritakan padamu. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Si orang udik ini berani-beraninya mencoba merebut pria dariku. Kau pikir kau layak? Delusi. Kau seperti badut. Omong kosong macam apa yang diucapkan wanita desa ini? Nona Chen akan menikah dengan keluarga Jiang. Begitu berkuasa dan penuh kemegahan. Siapa sebenarnya badut di sini? Kakak Chen, mari kita beri dia pelajaran. Setuju, saat kau dan sepupuku bersiuman nanti. Bagaimana kalau kita suruh dia duduk di barisan depan dan menonton kalian berdua bermesraan? Orang seperti dia. Dia bahkan tidak The film pantas. was translated Lempar dia and dan anak ini narrated by M keluar dari Media. sini. Apa katamu? Apa kau tidak dengar? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk sekadar menambah bumbu pada hari besar sepupuku dan Kak Chen. Bukankah itu sangat menyedihkan? Lupakan saja. Jangan buang-buang napas untuk mereka. Keamanan. Siapa yang berani menyentuhnya? Xiu Jiang sudah tiba. Kakak Jing Yi. Pasangan yang sangat serasi. Membuat iri semua orang. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat beri selamat pada sepupuku dan Nona Chen. Katakan padaku. Apa yang perlu diselamati?
Tepat sekali, tepat sekali. Awalnya, aku ingin memberi kalian semua jalan keluar. Demi kakak Jiang Ye, aku ingin mengampuni nyawa kalian. Tapi karena kalian memaksaku, maka akan kuturuti kemauan kalian. Tamparan ini adalah karena ketidaksopananmu terhadap nyonya keluarga Jiang. Tamparan ini adalah karena berani menyentuh istri Jiang Ye. Sepupu. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Nyonya keluarga Jian. Bukankah itu Nona Chen? Siapa yang memberitahumu itu? Dia adalah istri sahku. Apa? Apel. Sepupu, apa Anda sudah gila? Hari ini adalah hari pernikahanmu. Lelucon macam apa ini? Justru karena ini hari pernikahanku, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti istriku. Bantu aku memainkan peran ini dengan baik, supaya Chen Qingsu berhenti menggangguku. Bukankah kita dalam pernikahan kontrak? Aku cuma menggodamu. Jangan khawatir. Aku ini profesional. Apa aku sudah mengundang masalah ke dalam rumahku sendiri? Ayah dan ibu mesra sekali. Sudah kukatakan padamu sebelumnya, kau tidak percaya padaku. Hari ini adalah panggungku. Beberapa orang hanyalah badut belaka. Pernikahan hari ini benar-benar meledak ya. Begitu intens sejak awal. Nona Chen itu sepertinya benar. Sekarang Nona Chen benar-benar menjadi badutnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang semua orang katakan itu salah. Aku. Brengsek, apa yang pernah kau janjikan padaku di awal? Bagaimana bisa semuanya berakhir Film was seperti ini? translated Sepupu, and apa kau narrated tahu by apa yang kau M. Media. lakukan? Kau mengabaikan reputasi kedua keluarga dan membatalkan pertunangan kita tanpa izin. Kau tahu betapa malunya orang tuamu nanti. Kakak Jiang Ye, Zur tahu bahwa kau sangat menentang pertunangan yang diatur oleh para tetua. Tapi, kau tidak seharusnya mencari wanita ini hanya untuk membuatku kesal. Orang udik yang rakus dan tidak beradab, seperti dia. Meskipun kau membawanya ke hadapan publik, tidak akan ada yang mengakuinya. Ibu dia menjelek-jelekanmu lagi. Sayang, beberapa orang memang seperti itu. Mudah sekali tersulut emosi. Nona muda, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menyihir kakak Jiang Ye. Tapi ingin kuberitahukan padamu bahwa dengan latar belakangmu, kau tidak pantas berdiri di sisinya, ataupun pantas masuk ke kalangan atas. Kakak Jiang Ye, biarkan lelucon ini berakhir di sini. Aku khawatir saat orang tuamu tiba nanti. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untukmu. Nona Chen sungguh setia. Selalu memikirkan Ci Yujing rupanya. Anda benar-benar harus menghargainya Ci Yujing. Tentu saja Che Eojian. Nona Chen adalah keturunan terhormat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan para wanita rendahan yang tidak pantas ini? Kau dengar itu, Jalang? Kebenaran akan selalu menjadi kebenaran, dan kebohongan takkan pernah menjadi kenyataan. Sekarang siapa badut sebenarnya di sini? Tanpa restu orang tua, dan tanpa mak comblang resmi, bagaimana mungkin kau berharap bisa menikah ke keluarga kaya? Seorang Cinderella. Hanya seorang Cinderella yang bermimpi menjadi putri. Kau sedang bermimpi. Siapa bilang dia tidak punya restu orang tua atau komblang resmi? Ayah mertua, ibu mertua, kalian sudah datang. Paman Bibi, tolong kalian harus menghentikan sepupuku. Ada kontrak pernikahan yang ditetapkan keluarga, dan dia malah menolak untuk patuh. Diam. Anakku sayang, kami datang terlambat. Kau sudah dizalimi. Bibi, barusan kau panggil apa dia?
Shenxi adalah menantu yang telah resmi dinikahi keluarga Jiang kami. Beraninya kamu tidak sopan padanya. Bukan Bibi. Anda pasti bercanda. Bukankah hari ini pernikahan untukku dan Jiang Yi? Sejak awal, yang akan dinikahi keluarga Jiang kami hanya Shenxi. Benar sekali. Ayah milik ibu. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya. Sudah kukatakan hal itu kepadamu. Sekarang lihatlah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau telah benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Apa kau senang sekarang? Kau. Maafkan aku Besan. Saya terlambat. Ayah, Anda datang di waktu yang tepat. Keluarga Jian. Keluarga Jian membatalkan perjodohan ini. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kedua keluarga kita memiliki kontrak pernikahan bagaimanapun juga. The film was translated Besar. and narrated by M-Media. Ini tulisan tanganmu bukan? Dasar bajingan. Jelas-jelas keluarga Chanmu yang memaksaku menulisnya. Jangan marah Bibi. Biar aku yang membelamu. Bagus. Anak baik. Kalau begitu Bibi serahkan padamu. Hanya dia. Bibi, apa Anda sudah gila? Ibuku yang terbaik. Semuanya, lihatlah baik-baik. Inilah kontrak pernikahan antara Jiang Yi dan aku. Akulah orang yang resmi dinikahi sebagai istri baru keluarga Jian. Paman Bibi. Jika masalah ini tersebar hari ini, harga saham keluarga Jian kita akan anjlok. Tuan Muda Jiang, apakah kau sudah lupa siapa margamu sendiri? Yang kau tahu hanyalah melawan keluargamu sendiri. Jiang. Apa kamu lupa apa yang baru saja aku katakan? Apa dia akan memukulku? Aku takut sekali. Kau harus melindungiku. Jangan khawatir. Aku di sini. Ibu dan ayah sedang nakal. Paman, apakah kau akan membiarkan wanita ini menghancurkan reputasi keluarga kita? Besar, kenapa tidak serahkan saja orang ini pada keluarga Chen kami untuk diurus? Bagaimana menurutmu? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Apa artinya benar-benar mendambakan kematian, namun tidak bisa mati. Reputasi keluarga Jiang tidak boleh hancur, namun dibanding reputasi, keluarga Jiang tidak akan pernah begitu tidak tahu budi, hingga menelantarkan penyelamat nyawa. Paman, apa Paman sadar apa yang Paman katakan? Paman melakukan semua ini demi dia. Kakak Jiang Yi, Bibi tolong sadarkan dia. Pikirannya sedang tidak jernih saat ini. Maaf. Tapi, pikiranku juga sedang tidak jernih. Tuan Jiang, kalian harus sadar bahwa perilaku seperti ini akan menyebabkan fluktuasi besar bagi harga saham grup Jiang. Apakah itu sepadan? Setelah bertahun-tahun hubungan baik antara keluarga kita, apakah kita benar-benar harus bertindak sejauh ini? Biar ku beritahu. Kalian semua sepertinya sudah melupakan satu hal. Kontrak pernikahan ini menyatakan dengan jelas bahwa keluarga Jiang hanya akan menikah dengan keluarga Chen. Jika keluarga Chen menyelamatkan kepala keluarga Jiang. Kupikir kau akan mengatakan sesuatu yang penting. Bukankah Paman berdiri di sana baik-baik saja? The film was Keluarga Chen kami yang translated menyelamatkannya. and narrated Sepertinya by kau masih belum M-Media. tahu. Paman Jiang, sudah kusembuhkan. Itu benar-benar konyol. Keluarga Chen kami menggunakan setiap koneksi yang kami punya untuk mendatangkan tabib dewa dari ibu kota kerajaan untuk mengobatinya. Sekarang hanya dengan sekali bicara, kau mencoba mengakui jasanya sebagai milikmu sendiri. Tepat sekali. Jika ingin mencuri jasa, setidaknya lebih cerdiklah sedikit. Seseorang seperti tabib dewa dari ibu kota bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Tabib dewa dari ibu kota kerajaan telah tiba. Baru saja dibicarakan. Dia pun muncul. Tabib dewa benar-benar memberi muka pada keluarga Chen dengan datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahan putriku. Besar. Kurasa sudah jelas. Siapa yang pantas menjadi menantu perempuan? Sampah. Tabib dewa sudah sampai. Apa kau berani
mengulang ucapanmu tadi. Murid menyapa guru dan mengucapkan selamat atas pernikahan Anda. Tabib dewa. Apa yang kau katakan? Diam. Saat aku sedang berbicara dengan guru, kau tidak berhak memotong. Siapa gurumu? Sudah pernah kukatakan, aku tidak menerima pria tua, hanya yang tampan. Apa katamu? Apa Ci Iljian sedang cemburu? Jangan khawatir, kaulah satu-satunya. Siapa yang cemburu? Tabib dewa. Jangan tertipu oleh orang ini. Wanita rendahan seperti dia tidak berhak menjadi gurumu. Benar tabib dewa. Apa Anda membuat kesalahan? Apa ada semacam kesalahpahaman di sini? Mengingat status Anda, mengapa Anda mau mengakui seorang kurir pengantar makanan sebagai guru Anda? Benar tabib dewa. Dia juga baru saja mencoba mencuri jasamu. Anda harus menghancurkannya. Apa yang kau bicarakan? Guru, Kata mereka padaku bahwa kau berurusan dengan orang-orang berkuasa setiap hari dan punya koneksi yang tak terhitung. Menghancurkanku, seolah aku hanya sekor semut. Semudah itu. Begitukah menurutmu? ini. Biar aku menghancurkanmu lebih dulu. Kenapa repot-repot? Kenapa kau harus bersikeras muncul seperti badut? Jiang Ye, aku sudah melihatmu tumbuh dewasa sejak kau masih kecil. Apakah kau akan menghancurkan The film hubungan was kedua keluarga translated kita and narrated by demi M satu Media. wanita? Shenxi adalah istriku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh bicara buruk tentangnya. Hubungan pertemanan antara keluarga Jian dan keluarga Chen berakhir saat kamu mengancam ibuku. Semua sudah berakhir. Jadi begini rasanya dilindungi oleh seorang CL. Akhirnya aku mengerti. Kenapa ada begitu banyak wanita di drama yang terobsesi dengan CL? Ayah keren sekali. Kau sudah besar, nak. Baiklah, baiklah, baiklah. Karena sudah begitu, sekarang kita adalah musuh. Sampaikan perintah ini. Keluarga Chen dan keluarga Jiang kini dalam kondisi perang total. Ayah, Jiang Yi ditipu oleh wanita ini. Usir saja dia dan semuanya akan beres. Bermimpilah sana. Kau, Jadi keluarga Chen ingin perang bisnis. Baiklah, kalau begitu aku Jiang Ye akan meladeninya sampai akhir. Jiang Ye, aku tahu kau orang langka yang muncul sekali dalam siabah, jenius bisnis. Tapi kau punya satu kelemahan. Kau terlalu mempercayai orang-orang di sekitarmu. Tuan Jiang gawat. Pesanan dibatalkan secara massal dari segala arah. Grup kehilangan 500 juta hanya dalam 1 menit. Jangan salahkan aku sepupu. Siapa suruh kau terus mengesampingkanku? Kau bajingan. Jian. Keluarga Jeng kami selalu memperlakukanmu dengan baik. Beginikah caramu membalas kami? Jiang Ye, apa kau pikir aku takut padamu? Begitu aku menjadi ketua grup Jiang, aku akan mulai dengan memberimu pekerjaan satpam, keamanan dan pengantaran makanan pasangan yang sempurna. Jangan berurusan dengan orang-orang seperti ini. Ini merendahkan martabatmu. Percayalah padaku. Mereka akan menangis dan memohon ampun. Sambil berlutut sebentar lagi. Apa aku tidak salah dengar? Apel, kami memohon sambil berlutut. Memangnya siapa kau? Shenxi, kamu. Jangan terburu-buru. Lihat saja permainanku. Jiang Ye, kau lihat sekarang. Inilah orang yang selama ini kau bela. Selain omong besar, dia tidak bisa apa-apa lagi. Benarkah? Guru, aku punya beberapa koneksi yang bisa membantu. Minggir, ada banyak orang mengantre untuk bekerja padaku. Apa kau benar-benar berpikir ini giliranmu? Apa aku tidak salah dengar? Shenxi, apa Anda sudah gila? Nona, aku telah mencari Anda selama bertahun-tahun. The film Di was mana sebenarnya translated Anda? and narrated by M Guru. Media.
Halo Nona, akhirnya Anda menghubungi aku. Tahukah Anda sudah berapa lama aku menunggu? Garda Naga Dewa siap berkumpul atas perintah Anda? Ini bukan masalah besar. Ku beri waktu 1 menit. Selesaikan krisis keluarga Jiang di Jiangzheng. Dan sekalian saja bangkrutkan keluarga Chen. Bisa atau tidak? Nona, Anda akhirnya meneleponku setelah sekian lama. Hanya untuk masalah sepele seperti ini. Mau bagaimana lagi? Hanya saja aku sudah naksir dengan seorang tampan dan pria piarahan yang penurut. Siapa yang pria piaraan? Baiklah, kau sang sihir hebat. Tuas. Nona Anda sedang menjalin hubungan. Apa-apaan ucapan seperti itu? Memangnya aku tidak boleh berkencan? Tapi Anda adalah perihuasia. Pria mana yang pantas untuk Anda? Cukup. Kembali ke urusan penting. Kututup teleponnya. Tunggu Nona. Pergilah dan tangani ini. Dimengerti. Nona ternyata sedang menjalin hubungan. Tidak, Nona begitu polos. Beliau mungkin telah ditipu oleh seseorang. Segera kumpulkan seluruh Garda Naga Dewa. Berangkat ke Jiangzheng untuk memberi hormat pada Nona. Dimengerti. Beres. Tunggu saja pertunjukannya. Benar-benar lelucon. Kau pikir 1 telepon saja bisa membuat keluarga Chen bangkrut? Kau pikir kau ini semacam putri kaya yang tinggal di jalanan? Benar sekali Jing Yi. Penjahat kecil ini penuh omong kosong. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi putriku King Shui? Terlepas dari siapa sebenarnya Shenxi, dia adalah istriku. Apa putrimu layak dibandingkan dengannya? Pria piaraanku pintar sekali bicara. Bisakah kamu berhenti memanggilku pria piaraan? Baiklah. Seorang CEO harus jaga gengsi. Aku mengerti. Begitu baru benar. Pak Tua, apa kau lihat putra kita tersipu malu tadi? Mungkinkah pohon besi itu akhirnya berbunga? Ayah dan ibu saling mencintai. Kak Jing Yi, bagaimana bisa kau begitu mesra dengan wanita ini tepat di hadapanku? Apa kau tidak punya malu? Ayah dan ibu adalah pasangan serasi. Bukan hakmu untuk menghakimi. Berani menyentuh putriku kau cari mati. Kamu cukup ahli. Tahu betapa hebatnya aku sekarang. Tanganku. King Shua, kau baik-baik saja. Mama, dasar keparat. Kau berani memukul putriku. Lihat saja akan kubunuh kau hari ini. Kemari dan cobalah. Dasar nenek sihir. The film was Jiang Yi inikah translated wanita and pilihanmu? narrated by M Media. Apa bedanya dia dengan berandal di jalanan? Shenxi itu tulus. Tidak seperti putrimu yang muka 2. Sangat dibuat-buat dan rapuh. Sungguh menjijikan. Bagus sekali ayah. Bagus. Jiang Yi. Awalnya aku masih menjaga harga diri. Demi persahabatan keluarga kita. Ini salahmu karena memaksaku bertindak. Halo Asisten Liu. Waktumu sangat tepat. Rencana berubah. Tingkatkan serangan terhadap keluarga Jian sekarang. Kepala keluarga lupakan keluarga Jian sejenak. Ini bencana. Grup Chen telah bangkrut. Kau, apa katamu? Ayah, lelucon macam apa ini? Bagaimana mungkin keluarga Chen bangkrut? Chen tua. Apa yang terjadi di sini? Rantai modal terputus. Ban tidak mau menyetujui pinjaman kita. Itu mustahil. Pasti ada kesalahan. Biar kutanya lagi. Halo Presiden Su. Mengenai apa yang kita sepakati, 3 miliar yang dijanjikan kepada keluarga Chen. Apel. Bahkan pinjaman sebelumnya ditarik kembali. Ini. Halo Ying Tua. Kita adalah saudara terbaik. Kau harus membantuku dengan arus kas ini. Apa kau juga bangkrut? Halo Tuan Wen. Kau harus membantu saudaramu melewati ini. Halo. Mustahil. Ini mustahil. Ya Tuhan. Grup Chen adalah salah satu raksasa komersial tertua di Jiangzheng. Bagaimana mungkin mereka bisa bangkrut begitu saja? Ayah, cepat katakan padaku. Ini pasti palsu. Semua ini bohong. Habis sudah. Benar-benar sudah berakhir. Siapa orangnya? Siapa yang sanggup
Menghancurkan keluarga Chen Ku tanpa memberi kami celah untuk melawan. Tidak mungkin ada sosok seperti itu di Jiangcheng. Dasar bodoh. Hanya karena itu tidak ada di Jiangcheng. Bukan berarti tidak ada di tempat lain. Kamu. Itu kau. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa kamu yang melakukan semua ini? Coba tebak. Sensi, siapa sebenarnya dirimu? Beres. Aku agak lapar. Ayo kita cari makan. Oke. Kamu mau makan apa? Aku tahu tempat yang makanannya enak sekali. Ayo kuantar kau ke sana. Ibu Wan mau ikut juga. Perut Wan agak sakit. Jadi sebaiknya jangan pergi dulu. Guru tunggu. Aku belum resmi menjadi muridmu. The film was translated and narrated by Media. Mustahil. Mustahil. Hari ini seharusnya menjadi perjamuan pernikahanku dengan Jing Yi. Bagaimana bisa jeti seperti ini? Jiang Xiang, tunggu saja pembalasanku. Ini belum berakhir. Akan kubuat keluarga Jiangmu berlutut di tanah dan memohon pengampunan. Ayah, apa itu benar? Tentu saja itu benar. Keluarga Chen Ku telah mendominasi Jiangchen selama bertahun-tahun. Mana mungkin kami tidak punya rencana cadangan. Ayo pergi. Kita akan ke Istana Naga untuk mencari Tetua Lin. Jadi makanan yang kamu idamkan hanya barbeque pinggir jalan. Ini lezat. Kau harus mencobanya. Sama sekali tidak, Ginxian. Dia tidak terlihat seperti putri dari keluarga kaya. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kamu tidak berani makan makanan yang kusuapkan. Kau mencoba memberontak, nak. Malu lagi. Bisakah kamu sedikit lebih anggun? Lama terjebak dalam sangkar. Akhirnya aku kembali ke alam bebas. Misteri dari semua ini. Lagi pula kau tidak akan mengerti. Ucapanmu penuh teka-teki, seperti sedang berkultivasi dao saja. Melihat gayamu, kamu tidak benar-benar terlihat seperti biarawati Tao. Itu benar. Mana ada biarawati Tao yang bisa sebebas aku? Sudah lama aku tidak minum-minum. Bos bawakan satu botol lagi. Terima kasih. Habiskan. Aku tidak pernah minum. Kamu, apa yang kau lakukan? Minum dengan menyilangkan lengan? Tentu saja. Kau belum pernah melakukan ini. Omong kosong, bagaimana mungkin aku melakukannya? Cieo kecilku. Benar-benar polos dan jujur. Sensi, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam saja. Kau sudah dewasa sekarang, kenapa masih malu-malu? Apa? Oke. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Aliansi bisnis Jiangcheng datang berkunjung untuk membahas investasi 1.000 triliun yuan. Aku harus menanganinya secara pribadi. Negosiasi bisnis. Boleh aku ikut? Kamu tahu hal-hal seperti ini. Aku tidak. Tapi aku ingin melihat apa yang diributkan. Sepertinya kamu tidak sedang berbohong. Lalu bagaimana dia bisa menjatuhkan keluarga Chen sebelumnya? Baiklah, biar kuantar. Ayo pergi. The film was translated and narrated by Media. Tunggu. Tempat ini, dekorasinya bagus. Benar-benar layak untuk seorang CL. Kamu membicarakan CEO setiap hari. Aku penasaran berapa drama pendek yang sudah kamu tonton. Aku akan menyapa para tamu. Kamu tunggu aku di sini. Silakan lanjut bekerja. Serahkan urusan di sini padaku. CEO Jing siapa ini? Aku sekretarisnya. Aku selalu ingin menjadi sekretaris CL. Kau tidak akan membongkar rahasiaku, kan? Karena dia ingin bermain. Biarkan dia bermain. Jaga dia baik-baik. Sekretaris Shen. Dimengerti, CEO Jing. Biar kulihat.
Hal bagus apa yang disembunyikan Sang CL? Bisakah kau tahu diri sedikit? Nona Shin, kau hanyalah seorang sekretaris kecil. Berani sekali kau. Berani sekali memeriksa barang-barang si Yu Jing. Kau bersaing denganku demi perhatiannya. Kau bahkan tidak layak untuk bersaing. Aku sudah bersama si Yu Jing selama 7 tahun. Dari seorang karyawan biasa, aku naik karier hingga jadi wakil presiden. Akulah tangan kanannya. Sedangkan kau hanyalah seorang sekretaris kecil yang naik jabatan modal tampang. Memangnya kau pikir ini tahun berapa? Aku tidak percaya masih ada makhluk bodoh yang hanya tahu persaingan picik dan intrik. Apa katamu? Aku sudah cukup memberimu muka. Berani-beraninya kau memukulku. Kau sekretaris asek-esek. Berani-beraninya kau memukulku. Kau yang memukulku duluan. Jadi kenapa aku tidak boleh membalasmu? Baiklah, sungguh orang yang sombong karena merasa disayang. Aku tidak sabar ingin melihat bagaimana kau akan menjelaskan dirimu saat Si Yu Jing tiba. Apa yang terjadi di sini? Si Yu Jing ini semua salahku. Aku tidak menjaga Nona Shen dengan baik. Aku pantas dipukul. Tolong jangan salahkan dia. Kau memukulnya. Benar sekali, terus kenapa? Apa sebutan untuk orang seperti dia? Benar si muka dua. Aku akan menampar mereka setiap kali melihatnya. Bajingan berani angku di depan Si Yu Jing. Habislah kau. Tampar dia. Si Yu Jing mengapa? Karena CL Jiang kalian adalah priaku. Kau tanya kenapa? Pria kecilku. Apa? Tidak suka? Bagaimana kalau anak The anjingku? film was translated and narrated Atau by anjing M. serigalaku? Media. Atau pria piaraanku? Kau pilih saja. Kenapa kau jadi makin konyol saja? Ini tidak mungkin. Si Yu Jing, Anda tidak pernah begitu toleran pada wanita manapun sebelumnya. Sebenarnya siapa kau? Buang jauh-jauh pikiranmu itu. Jika ada lain kali, jangan salahkan aku jika tak lagi menghargai kerja sama kita. Dimengerti. Di mana proposal tendernya? Apa sudah siap? Semua sudah siap. Kau mau menangani penawarannya. Biar aku yang mempresentasikannya. Kau yakin? Percayalah padaku. Kemenangan sudah pasti. Baiklah kuserahkan padamu. Si Yu Jing, ini adalah proposal yang telah grup Jing siapkan dengan teliti selama 3 tahun. Bagaimana bisa Anda menyerahkannya padanya? Seorang pemula tanpa pengalaman untuk presentasi. Jika kita menyinggung ketua kamar dagang. Ini bukan permintaan, tapi pemberitahuan. Siapkan bahannya dan berikan padanya. Baik Ci Yu Jing. Ayo pergi. Apa yang kau banggakan? Lihat saja saat aku membuatmu kehilangan muka. Di depan semua orang. Maafkan saya Nona Shensi. Saya terlambat. Bahan-bahan yang Anda minta sudah ada. Main curang denganku. Nona Shensi, silakan dimulai. Nona Shensi, apa yang kau lakukan? Mungkinkah kau tidak mengerti angka-angka ini? Apa yang telah kau lakukan? Si Yu Jing, ini adalah kesempatan yang telah kami cari selama bertahun-tahun. Kau tidak boleh membiarkan orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis kita menghancurkannya. Bahkan jika ini membuat Anda marah, aku siap menanggung risikonya. Nona Shensi, jika kau tidak sanggup turunlah dari jabatanmu. Jangan mengandalkan kasih sayang si Yu Jing untuk menyabotas kepentingan vital perusahaan. Xiao Jiang, bagaimana bisa kau membiarkan wanita di sisimu mengacau dengan hal sepenting ini? Tepat sekali Xiao Jiang. Ini menyangkut kelangsungan hidup grup Jiang. Kau benar-benar pura-pura bodoh karena mabuk asmara. Omong kosong. Presiden Lin, silakan tangani saja. Aku hanya mempercayai kemampuan profesionalmu.
Kau berdebah. Lalu kenapa jika kau memiliki kasih sayang Tuan Jing? Pada akhirnya semuanya kembali pada kemampuan. Kau berani. Adik kecil. Hari ini, aku akan memberimu satu pelajaran lagi. Di hadapan kekuatan absolut. Trik-trik kecilmu itu. Tidak ada apa-apanya. Kau. Susun kontrak yang paling menguntungkan. Dan kirimkan ke grup Jiang. Baik, Nona. Nora, Nona. Nona. Ketua Kamar Dagang Sang Raksasa dari Jiangcheng. Benar-benar memanggilmu Nona. Ketua Shen. Inikah Nona Anda? Tidak. Seharusnya kukatakan bahwa akulah pelayan Nona. Apa? Nona. Jika bukan, karena Nona memberiku nama ini, bagaimana mungkin aku Shen Kesing bisa berada di posisiku sekarang? Sekarang Nona membutuhkanku. Aku sungguh merasa sangat gembira. Kamar Dagang. Seorang pria dengan kekayaan setara negara. Ternyata adalah pelayanmu. Kau. Sebenarnya orang penting macam apa kau ini? Xie Yujin, saya salah. Tolong ingatlah bahwa saya telah mengelola grup ini selama bertahun-tahun. Maafkan saya sekali ini saja. Sudah kubilang tidak akan ada lain kali. Xie Yujin. Xie Yujin. Xie Yujin. Nona Anda akhirnya kembali. Aku. Baiklah, baiklah. Selesaikan urusan mendesak itu dulu. Berhenti berkeliaran di depanku. Kau membuatku kesal. Baik, Nona. Akan kulakukan sekarang. Dan menyusun kontraknya. Sisanya keluar kalian. Kenapa? Apa Sang Cie ingin membisikkan kata-kata manis padaku? Xianxi. Tahukah kau kalau Shen Kesing mengendalikan urat nadi ekonomi Jiangcheng? Xiao Xing kecil sudah cukup sukses sekarang. Bahkan raksasa seperti dia pun hanyalah pelayanmu. Xianxi. Kau. The film was Sebenarnya apa identitasmu? translated and narrated by M Media. Aku, identitasnya. Tidak lagi penting. Yang penting, dia akan hancur total hari ini. Mama Papa, apa kau baik-baik saja? Tuan Huan, kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Hati-hati semuanya. Orang-orang ini semuanya adalah ahli di antara para ahli. Mereka menerobos masuk ke kediaman keluarga Jian dan membawa kami ke sini secara paksa. Pengawal kami sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Pergilah, jaga pintu masuknya. Ya, Chen Jingli, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? apa yang coba kulakukan? Hari ini aku akan membereskan utang lama dengan kalian semua. Hanya berdasarkan kalian saja. Hanya mengandalkan kita. Tentu saja itu tidak akan cukup. Tapi bagaimana jika ku beritahu bahwa Garda Naga Dewa juga terlibat? Garda Naga Dewa. Keluarga Chen ternyata bersekutu dengan Garda Naga Dewa. Memang benar, inilah kartu as terakhirku. Awalnya, aku hanya berniat menggunakannya sebagai upaya terakhir. Siapa sangka bahwa kalian akan memaksaku bertindak. Bantuan Garda Naga Dewa lebih berharga dari langit. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Bagus sekali. Paman sepupu. Yang seharusnya menjadi aliansi pernikahan sempurna, telah diubah menjadi kekacauan ini oleh kalian. Menurut pendapatku, kalian tidak lagi layak memimpin keluarga Jian. Mulai sekarang grup Jian akan diserahkan kepadaku. Mama, apa itu Garda Naga Dewa? Apa mereka sangat hebat? Kenapa kelihatannya nenek dan kakek sangat takut pada mereka? Mereka cuma orang biasa. Tidak ada yang istimewa. Garda Naga Dewa lah kekuatan terkuat di Huaxia. Pengaruh mereka setinggi langit.
Bahkan tabib dewa dari ibu kota, atau ketua kamar dagang sekalipun, tidak ada apa-apanya di hadapan Garda Naga Dewa. Jika mereka tidak berbohong, situasi hari ini bisa jadi masalah. Masalah apa? Dulu seluruh Garda Naga Dewa berlutut dan memohon padaku untuk menjadi pemimpin istana mereka. Aku tidak sudi. Jadi aku biarkan saja pelayan kecilku memimpin mereka sebagai gantinya. Ibu sangat luar biasa. Pemimpin Garda Dewa Naga. Dia sosok yang begitu tinggi di atas awan. Hingga orang-orang terpenting pun harus mendongak padanya. Kau bilang dia pelayanmu. Benar sekali. Awalnya, aku bahkan tidak mau menerimanya. Tapi kulihat latar belakangnya menyedihkan. Jadi aku merasa kasihan padanya. Ini aku tidak percaya. The film was Percaya translated atau tidak itu and terserah narrated padamu. by M-Media. Suami istri keluarga Chen ini benar-benar membuatku pusing. Penatua ada apa? Aku baru saja menerima kabar dari pemimpin istana, mengatakan bahwa Prihuasia adalah di Jian Chen, dan aku harus mencarinya sekuat tenaga. Prihuasia, apakah itu wanita misterius yang sama? Yang bahkan membuat pemimpin istana harus tunduk. Wanita misterius itu. Benar sekali, Nona yang keluar dari pengasingan adalah peristiwa yang mengguncang dunia. Mana mungkin aku punya waktu untuk mengurusi masalah sepele mereka. Namun, dulu, aku memang menerima budi penyelamat nyawa dari Chen Jinglei dan berjanji akan membantu mereka sekali saja. Aku tidak bisa menarik kembali ucapanku. Tetua Lin, keluarga Chen adalah penguasa setempat di Jiangcheng. Jika kita meminta mereka membantu kita mencari nona muda itu, pasti akan jauh lebih mudah. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke sana. Kudengar nona muda suka tempat-tempat yang ramai. Mungkin kita bisa menemukan keberadaannya di sana. Jiang Ye, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tundukkan kepalamu sekarang. Dan memohonlah untuk menikahi putriku. Aku akan meminta Penatua Lin untuk tidak terlalu keras pada keluarga Jiang. Jika tidak, Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Kalian semua memiliki satu kesempatan terakhir. Jika ini berhasil, kita akan menjadi keluarga. Jika tidak, bersiaplah untuk mati. Jiang Ye, kau dengar itu? Apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah lepas dari genggamanku. Sensi tidak bersalah. Aku tidak bisa membiarkannya terseret ke dalam masalah ini. Baiklah, aku setuju. Setuju soal apa, bodoh? Kita baru saja menikah. Kau mau selingkuh dariku. Inilah satu-satunya cara untuk melindungimu. Kau ingin melindungiku. Kau serius? Bagaimanapun juga kau telah menyelamatkanku. Meski aku harus menikahi wanita yang tidak kucintai, aku tidak ingin melihatmu terluka. Dengarkan aku bawah Wan-Wan. Dan larilah sejauh mungkin. Teruslah berlagak tangguh. Ini imbalanmu. Dasar kau keparat. Berani-beraninya kau. Kalian semua benar-benar tidak pernah kapok. Apa kalian lupa pelajaran terakhir kali? Baiklah, Jetty kau hanya akan banyak bicara. Mama, The film was Kapan Tetua Ling translated tiba? and narrated Tetua by Ling berkata, M-Media. dalam 5 menit, dia pasti akan sampai di sini. Kau dengar itu? Sisa hidupmu tinggal 5 menit lagi. Begitu Tetua Ling sampai, akan kusuruh dia memutus urat sarafmu dan menyayat wajahmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan memperebutkan Kahi denganku. Kau berani. Jiang Ye, kau milikku. Wanita ini berani memperebutkanmu denganku. Aku takkan pernah melepaskannya. Kenapa repot-repot berdebat dengan badut? Semua yang dia katakan sekarang, saat Tetua Ling tiba nanti, pasti akan berbalik menimpa dirinya sendiri. Apa kau ketakutan setengah mati? Tetua Ling diundang dengan biaya yang sangat besar oleh keluarga Chen kami. Dan kau benar-benar mengira dia akan membantumu. omong kosong. Sungguh konyol. Wanita tidak berbudaya kau. Aku sarankan padamu, segera berlutut dan minta maaf pada putriku. Aku mungkin masih akan memberimu kematian yang cepat.
Jika tidak, aku akan menyiksamu sampai mati. Penatualing sudah tiba. Cepat mari kita sambut dia. Ayo pergi. Kemana kau ingin membawaku selanjutnya? Mau pergi kemana? Kau. Apa yang kau lakukan? Aku ingin. Ayo pergi. Ayo. Tidak apa-apa. The film was translated and narrated by M Media. Aneh sekali. Apa yang terjadi padaku? Meski ini hal-hal yang tidak akan kusentuh sebelumnya. Saat bersamanya, aku merasa sangat bahagia. Shenxi, bisa kau ceritakan tentang dirimu? Kenapa? Apa kau tertarik dengan masa laluku? Ku dengar bahwa itu adalah awal dari seorang pria jatuh cinta pada seorang wanita. Siapa yang bakal jatuh cinta padamu? Ciu Jiang. Aku benar-benar senang bermain hari ini. Ayo kita lanjut. Mau pergi kemana lagi? Aku ingin bermain bersamamu. Shenxi, kurasa kau sudah terlalu banyak minum. Lalu apa maumu? Akan kutunjukkan padamu. Apa konsekuensinya? Jika kau membangkitkan gairah dalam diriku. Sudah berapa tahun lalu kalimat CEO itu ditulis? Tetap saja dimanjakan oleh seorang CL. Rasanya lumayan enak. Gila. Ini benar-benar gila. Bagaimana aku bisa jadi seperti ini? Sudah Fajar. Perjamuan kenaikan diadakan besok. Kekuatan asing pasti akan datang mengacau. Bagaimana perkembangannya dalam mencari orang yang bisa menghancurkan segel? Cinta buta hanyalah pengalih perhati-hatian. Jiang Ye, bantu aku satu hal. Kau tahu Jian Cheng dengan baik. Cari setiap pria tampan dan bawa mereka padaku. Apa katamu? Kau cemburu. Shenxi, kau harus menjelaskannya. Apa yang ingin kau lakukan? Jelas-jelas aku sedang mencari ayahnya Huan Huan. Akulah ayah Huan Huan. Mulai sekarang, The Lupakan film was pria itu. translated and narrated by M Media. Jiang Ye, apa kau jatuh cinta padaku? ya? Lalu kenapa? Kebetulan sekali, aku juga merasa kau cukup menyenangkan. Lalu, lupakan pria itu. Oke. Meskipun aku tidak punya banyak rasa sayang pada pria itu, bagaimanapun dia tetap ayahnya Huan Huan. Shenxi, sadarlah, pria itu meninggalkanmu dan putrimu bertahun-tahun lalu. Kenapa kau masih merindukannya? Bajingan seperti itu, ingin sekali kupukul dia. Aku tidak merindukannya. Aku hanya... Aku tidak peduli.
Hanya boleh ada aku di hatimu. Tidak boleh ada pria lain yang mendekatimu. Keadaan mentalku tidak stabil sebelumnya. Dan aku tidak memeriksa dadanya dengan teliti. Kali ini, bagaimana kalau aku? Sayang Huan-Huan, Halo Huan-Huan. Mama, kenapa? Mama dan Papa belum pulang. kita akan segera sampai di rumah. Shenxi. Sejujurnya. Sebenarnya. Aku juga punya seseorang yang kusukai. Apa katamu? Jadi kau bisa cemburu juga. Aku hanya merasa ini lucu, bahwa ternyata ada seseorang yang mau merendahkan diri untuk bersamamu. Tunggu. Nona, perjamuan kenaikan akan segera dimulai. Cepat, cuma itu yang bisa kau lakukan. Aku segera datang. Perjamuan kenaikan akan segera dimulai. Aku akan memberikan keluarga Jiang beberapa keuntungan. Sebagai kompensasi untukmu. Kau puas sekarang? Kau sedang memberiku sedekah. Pria ini. Lupakan saja. Saat perjamuan kenaikan tiba, aku akan menjelaskannya padanya nanti. The film was translated and narrated by Shenxi. M Media. Kenapa? Apa menurutmu? Aku peduli dengan keuntungan kecil seperti ini. Papa Mama, jangan bertengkar. Huan-Huan. Papa tidak sedang bertengkar dengan Mama. Kalian sedang bertengkar. Huan-Huan bisa tahu. Suasana hati Papa sedang buruk. Inilah harta karun kesukaan Huan-Huan. Ini untuk Papa. Semoga suasana hati Papa jadi lebih baik. Oke? Ini. Huan-Huan. Dari mana kau mendapatkan Leontin Giok ini? Mama yang memberikannya padaku. Aku sudah memakainya. Sejak aku masih sangat-sangat kecil. Semuanya cocok. Ajaib sekali. Papa ada apa? Jangan menakuti Huan-Huan. Langit punya mata. Akhirnya kutemukan. Kalian berdua. Ayah. Bagaimana hasil interogasinya? Lebih baik kau jujur saja. Atau rasakan akibat fisiknya. Tetua Ling. Apalagi yang kau ingin aku akui? Kami sudah mengatakan semua yang kami tahu. Ini semua hanya salah paham. Benar sekali Tetua Ling. Kami sudah tahu siapa dia sejak awal. Bahkan jika Anda memberi kami nyawa 800 kali, kami tidak akan berani menyinggungnya. Tetua Ling, bisakah Anda memohon kepada Nona Shenxi untuk The kami? film was Kami benar-benar tahu translated bahwa and kami salah. narrated by M Media.
Kalian akan membuatku dibunuh oleh mereka. Dan kau ingin aku memohon untukmu. Karena kau tidak bisa mendapatkan apa-apa dari mereka. Seret mereka pergi. Urus mereka sesuai aturan Der dan Naga Dewa. Tidak. Tidak. Tetua Lin, hanya demi pertemanan kita di masa lalu. Tolong lepaskan kami kali ini saja. Tetua Lin, ada yang mencurigakan dari masalah ini. Apa yang janggal? Lihat ini. Ada apa denganmu? Pergilah ke hotel. Inilah yang dikirim Jiang-Jian kepadaku. Lihatlah, Shensi itu. Bukan hanya muntah darah, tapi dia juga bermesraan dengan seorang pria. Di depan umum, benar-benar tidak tahu malu. Coba katakan, bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menjadi sosok legendaris, sosok hebat. Tepat sekali. Benar sekali Tetua Ling. Anda harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Jangan biarkan seseorang yang punya niat buruk mengelabui mata Anda. Tentu saja. Keluarga Chen kita sudah menyinggung Shensi terlalu dalam. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga semua ini hanyalah penipuan. Mana mungkin seorang abadi muntah darah? Tepat sekali. Hal-hal ini memang cukup mencurigakan. Tepat sekali. Shensi itu hanyalah seorang kurir pengantar makanan. Bagaimana bisa dia tiba-tiba berubah menjadi orang hebat seperti itu? Pasti ada yang salah di suatu tempat. Perjamuan kenaikan akan segera dimulai. Perjamuan kenaikan. Ini adalah perjamuan mewah yang dipersiapkan khusus untuk peri Huaxia. Kabarnya bahwa semua orang yang menghadiri perjamuan kenaikan adalah para elit dari segala bidang. Keluarga manapun yang bisa masuk ke perjamuan kenaikan ditakdirkan untuk naik ke puncak. Sungguh prospek yang gemilang. Tetua Lin, apakah ini benar atau salah? Di perjamuan kenaikan, kita akan lihat. Ya, Bawa mereka bersamamu ke perjamuan kenaikan. Jika kau berani berbohong padaku, kau tahu konsekuensinya. tentu saja ini bukan kesalahan. Si penipu itu hanyalah seorang wanita simpanan tak tahu malu. Apa kau tidak marah lagi? Tatap macam apa itu? Bukan apa-apa. Dia tidak memberitahuku. The film was Dia pasti punya translated alasannya and sendiri. narrated by M Media. Hei, Sioku tersayang. Kau baik-baik saja. Kau bahkan sudah belajar cara tersenyum. Cukup. Aku tidak tersenyum. Aku terlahir memang tidak suka tersenyum. Mengerti? Itulah Jiang Ye yang kukenal. Kau harus ingat, kau adalah seorang CL. Jangan jadi seperti anak anjing. Kaulah si anak anjing itu. Mama, Gen Papa sudah berbaikan. Jiang Ye. Sudah begitu lama. Aku tidak percaya kau berurusan dengan seorang wanita dari pedalaman. Bibi sepupu. Bukankah kalian di luar negeri? Kenapa kalian kembali? Seandainya aku tidak kembali, reputasi keluarga Jian pasti sudah hancur total olehmu. Anda pasti Nona Shensi. Kudengar bahwa Anda adalah pelakor yang merusak pertunangan antara keluarga Jian kami dan keluarga Chan. Apa itu benar? Minta maaf. Kau ingin aku minta maaf padanya? Kalian tidak tahu cerita lengkapnya. Dan hanya menyebarkan rumor. Bukankah seharusnya kalian minta maaf? Sepupu, aku bukan lagi orang yang dulu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar membuat Jin Yi terpikat sepenuhnya. Tapi itu tidak masalah. Karena setelah hari ini, kamu akan diusir dari keluarga Jian. Orang jahat jangan berani menindas mamaku. Huan, tidak apa-apa. Hanya saja, aku pasti lupa memeriksa ramalan bintang sebelum keluar hari ini.
Aku bertemu dengan dua badut. Siapa yang kau panggil badut? Shuanger. Bagaimana caraku mengajarimu bersikap? Kau sekarang adalah sahabat baik Peri Huaxia. Kau punya masa depan cerah di depanmu. Mengapa membuang-buang napas pada orang kampung seperti dia? Sahabat baik. Dia. Kau adalah sahabat baik Peri Huaxia. Ya. Apa kau sudah pernah bertemu dengannya? Mana mungkin sang peri menunjukkan wajahnya semudah itu. Meski belum bertemu langsung dengannya. Kami sudah lama berbagi koneksi spiritual. Dia memberiku sebuah undangan perjamuan kenaikan. Ini adalah bukti terbaik. Cukup, aku sudah sering melihat wanita sepertimu. Kau di sini cuma karena mengincar kekayaan keluarga kami. Mencoba mendekati kami tanpa tahu malu. Kenapa kau tidak berkaca saja? Orang kampung, sepertimu berani bermimpi bisa bergabung. Jangan berani bicara seperti itu pada mamaku. Yin Xuan-er, The film jika was tidak tahu cara translated bicara yang benar, and narrated akan by kujahit M mulutmu Media. itu. Apa putriku mengatakan hal yang salah? Dengan statusnya. Dia ingin jati bagian keluarga Jien. Mimpi saja sana. Tepat sekali. Kalau kau pintar, pergilah sekarang juga. Ini bukan tempat untuk orang-orang sepertimu. Tapi jika aku pergi, bagaimana perjamuan kenaikan ini bisa berlangsung? Maksudmu dengan itu? Kaulah Peri Huaxia itu. Peri Huaxia itu agung dan menyendiri. Tak ternoda oleh dunia fana. Lihatlah dirimu. Dari ujung kepala sampai kaki. Kau sama sekali tidak terlihat seperti peri. Beraninya kau menyamar sebagai dia. Dalam hal ini, dia memang benar. Mama tidak terlihat seperti peri. Hei! Sebenarnya kalian berdua di pihak siapa? Cukup. Aku tidak mau dengar omong kosongmu lagi. Penjaga, usir mereka. Tidak perlu. Aku tahu kau bisa mengatasi ini sendiri. Tapi wanitaku sedang ditindas. Dan aku harus membelanya. Xiaoku sayang. Apa kau baik-baik saja? Bukankah itu seharusnya kalimatku? Aku serius. Mulai sekarang, biarkan aku melindungimu seumur hidup. Jadi, aku akan lihat bagaimana kinerjamu. Sialan, beraninya kalian berdua mengabaikanku dan mengumbar kemesraan di sini. Serat mereka keluar dari sini. Lencana Raja Naga ada di sini. Siapa yang berani bertindak gegabah? Bawahanmu memberi salam kepada Peri Huaxia. Dia benar-benar Peri Huaxia. Mustahil. Itu pasti palsu. Pemimpin istana berkata bahwa dia sudah menyerahkan lencana Raja Naga kepada Peri Huaxia. Kau, jangan coba-coba melakukan apapun. Ini, Shenxi. Begini, kau dan Jing Yi sekarang sudah menikah. Bagaimana ya mengatakannya? Dan kalian semua adalah bagian dari keluarga Jian. Ini, bukankah kau tadi ingin aku merangkak keluar dari keluarga Jiang dengan rasa malu? Dan sekarang kau menerimaku sebagai menantu keluarga Jiang? Tuan Wan, mulai sekarang kita tidak boleh menyinggung ibumu. Ya, mama itu orang yang paling pendendam. Ini semua hanya salah paham. Salah paham. Kita semua keluarga kan? Kenapa kau melakukan ini? Jangan buat suasana jati canggung. Cukup. Kenapa kalian tidak segera meminta maaf pada Shenxi? Itu tidak benar. Reaksimu. Seolah-olah kau sudah tahu The film was identitasku sejak translated awal. and Sebenarnya. narrated by M Shenxi, Media. hari-harimu menipu orang sudah berakhir. Kalian benar-benar seperti koin buruk yang terus muncul ya? Shenxi, sandiwaramu sudah terbongkar. Sandiwara. Maksudmu mengatakan dia itu palsu. Benar sekali Nona Yun. Orang ini sangat lancang. Berani menyamar sebagai Peri Huaxia. Baiklah. Jati begitu rupanya. Lancang sekali. Kau bahkan berani mencuri identitas sahabat baikku. Menurutku, kau sedang cari mati. Jiang Yi. Lihat wanita seperti apa yang kau temukan ini. Menyamar sebagai Peri Huaxia adalah kejahatan yang bisa menyeret seluruh keluarga. Jangan seret seluruh keluarga Jin bersamamu. Bibi. Bibi sudah ditipu oleh mereka. Istriku. Itulah Peri Huaxia yang asli.
sekali. Mamalah, perihuasia yang sesungguhnya. Baiklah. Orang ini pasti tahu identitasku. Tapi bagaimana dia bisa menebaknya? Mungkinkah? Sungguh menggelikan. Orang seperti dia bisa jadi perihuasia. Kau pikir ini jam berapa? Dan dia masih saja keras kepala seperti keledai. Sensi, kau harus menjelaskan ini dengan jelas. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Ling Xian'e, bagaimana bisa kau begitu bodoh? Ditipu lagi dan lagi. Nona Yun, bisakah orang ini diserahkan kepada kami untuk dibereskan? Kalian benar telah membongkar penipuan ini dan membela reputasi sahabat baikku. Shenxi, urus dia sesuka kalian. Beri dia pelajaran. Baiklah, tenang saja. Aku takkan mengecewakanmu. Periksa semuanya sekali lagi dengan teliti. Pastikan semuanya dipersiapkan dengan sempurna. Ya. Kau bajingan menjijikan, kau. Kurang ajar sekali. Siapa yang berani membuat keributan di perjamuan kenaikan? Penatua Agung. Orang ini, dia berpura-pura menjadi perihuasia. Baik, kau datang di waktu yang tepat. Bawa dia kembali ke Istana Naga. Dan hukum dia seberat-beratnya. Ya, kau harus membuatnya menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Penatua Agung Istana Naga, tuan rumah perjamuan kenaikan. Yan Nantian, saya memberi salam kepada Anda Nona. Bawahan Anda datang terlambat. Tolong Nona ampuni saya. Kenapa kau datang begitu cepat? Aku belum cukup bersenang-senang. Bawahanmu ini tahu dia bersalah. Saya The film bersedia was menerima hukuman. translated Apa? and narrated by M Media. Ayah, ini Tetua Yan. Tetua Yan berlutut. Mungkinkah dia benar-benar perihuasia? Semuanya berakhir. Kita tamat. Bahkan para dewa sekalipun tidak bisa menyelamatkan keluarga Chen sekarang. Nora, waktu keberuntungan telah tiba. Perjamuan kenaikan akan segera dimulai. Silakan, masuk ke dalam perjamuan. Masuklah ke dalam dan urus persiapannya. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dimengerti Nona, aku akan segera pergi. Mulai. Sudah waktunya untuk perhitungan. Shenxi, Bibi cuma hilaf sesaat tadi. Tolong jangan masukkan ke dalam hati. Kakak ipar sepupu. Kakak ipar sepupuku sayang. Aku tidak tahu kalau kau tokoh sepenting itu. Adikmu ini tahu dia salah. Bisakah kau membawaku ke perjamuan kenaikan? Menarik. Kau masih berharap aku membawamu masuk ke perjamuan kenaikan. Jeti, aku kan sudah memanggilmu kakak ipar sepupu. Kalau kau tidak membawaku, siapa lagi yang mau kau bawa? Benar sekali. Bagaimanapun kita semua keluarga. Darah lebih kental daripada air. Tentu saja, kau tidak akan sampai hati mengusir kami kan? Jian Ye, ucapkan sesuatu juga. Jika kalian punya harga diri sedikit saja, kalian tidak akan sanggup mengatakan hal seperti itu. Orang-orang ini, tangani saja sesukamu. Jangan cemaskan aku. Mana mungkin begitu? Bibi benar. Kita, semua keluarga. Apa yang kau rencanakan? Sebentar lagi, kalian akan lihat. Bukan saja aku akan mengatur agar kalian bisa menghadiri perjamuan kenaikan, tapi aku juga secara khusus merancang seragam untuk kalian. Ini baik sekali. Kakak ipar sepupu, kau memang ipar sepupu yang terbaik. Kita semua keluarga, sama-sama. Seseorang kemari. Bawakan seragam pelayan untuk perjamuan kenaikan. Siapkan untuk mereka. Pas sekali. Pakailah. Beraninya kau menghinaku seperti ini. Aku ini orang yang lebih tua darimu. Benar sekali kakak ipar. Kau sudah keterlaluan. The film was Ini perjamuan translated kenaikan. and Banyak narrated orang by terhormat M yang Media. menyaksikannya. Kau benar-benar ingin kami jadi pelayan.
Dan apa yang salah dengan itu? Lagi pula kulitmu sudah lebih tebal dari tembok kota. Jiang Ye, apa kau hanya akan menonton dan membiarkannya menindas aku seperti ini? Sudah cukup. Mereka terlalu ceroboh. Jika mereka pantas jadi pelayan, suruh saja mereka mengepel lantai. Kau benar. Lakukan sesuai maumu. Adapun kalian, enyahlah dan tunggu ajal kalian. Kalian bajingan, seharusnya aku menghadiri perjamuan kenaikan untuk melayani nona muda. Aku akan kuhajar kalian sampai mati. Penatu Wali, ini salah paham. Semuanya hanyalah salah paham. Kesalahpahaman apanya? Pukulan yang bagus, pukulan yang bagus. Rasakan itu. Ini semua salahmu. Kita pantas mendapatkannya. Siapa itu? Selalu siap mempercayai hal terburuk. Pada akhirnya, ini semua salahmu. Buta dan bodoh. Terus pukul. Jangan pukul ayahku. Dunia yang saling memangsa. Sekelompok sampah. Usir mereka. Ini? Tunggu sebentar. Jiang Ye. Bukankah kau bilang, kau akan membiarkan kami masuk untuk bekerja sebagai pelayan? Benar sekali sepupu. Izinkan kami menghadiri perjamuan kenaikan. Kumohon padamu. Apa kalian semua bodoh? Jiang Ye jelas-jelas hanya mempermainkanmu. Dan kau benar-benar percaya padanya. Jiang Ye. Akhirnya tenang juga. Belum saatnya? Huan, kau masuk duluan saja. Ayahmu dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Apa yang ingin kau katakan? Katakan saja. Apa yang kau inginkan? Agar aku mengatakannya padamu. Jiang Ye, jangan berpura-pura bodoh denganku. Apa kau sudah tahu identitasku sejak awal? Ya, Bagus. Maksudku, kenapa kau tidak terkejut sedikit pun? Katakan padaku, kapan kau mengetahuinya? Bagaimana kau tahu? Hei, aku menyuruhmu berterus terang. Jangan coba-coba menggodaku. ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. The film was translated and narrated by M Media. Ini, Shenxi. Orang yang sejak awal itu adalah aku. Yang sekarang ini juga aku. ternyata kau. Sudah lama ku cari. Setelah sekian lama, ternyata kaulah orangnya. Kau masih ingat kuil bobrok itu? Malam itu adalah saat paling membahagiakan sepanjang hidupku. Aku bersumpah akan menemukanmu. Jadi, semua penolakan itu yang kau tunjukkan padaku sebelumnya. Karena ini. Jadi begitu rupanya. Kita hanya berputar-putar sia-sia. Mana mungkin begitu? Kita baru saja saling mengenal satu sama lain kembali. Nona Shenxi yang terhormat. Aku sangat senang bisa mengenalmu. Aku juga sangat senang bisa mengenalmu lagi. Tunggu. Aku ingat ada yang pernah bilang, kalau sampai bertemu bajingan itu, pasti akan memberinya pukulan keras. Aku tidak pernah mengatakan itu. Semuanya, kemari dan lihatlah ini. Cio besar kita menjilat ludahnya sendiri. Kau, Apa maksudmu dengan kau?
dari semua tentang dirimu. Mulutmu lah yang paling keras. Xianxi, Apa? Mau memberiku pelajaran? Apa kau lupa? Siapa aku sekarang? Antara kita berdua, siapa yang memberi pelajaran pada siapa? itu benar. Kaulah perihuasia sekarang. Untuk apa kau membutuhkanku? Mungkin seorang peri memang ditakdirkan untuk berada tinggi di atas sana, sendirian dan terasing. Seorang peri yang tak tersentuh dunia fana. Apa gunanya itu? Aku hanya ingin berjalan. Melewati dunia fana ini bersamamu. Menjalani hidup sepenuhnya. Benar sekali. Kau bukan tipe orang yang peri yang dingin dan tak tersentuh. The film was translated and narrated by M Media. Namun meski begitu, mana mungkin aku pantas untukmu? Apa yang kau bicarakan? Kaulah pria pilihanku. Bisakah kau tunjukkan sedikit wibawa Ciao itu? Apa kau mengakui kalau aku ini priamu? Mimpi saja. Kau masih dalam masa percobaan. Jika tidak lulus tinjauan, aku akan mencari orang lain. Sama sekali tidak. Apa yang kau lakukan? Perjamuan kenaikan akan segera dimulai. Bukankah katamu aku ini CL? Jika aku tidak mendominasi, bagaimana aku bisa jadi CL? Siapa yang kau kirimi pesan? Lihat dirimu fisik sekali. Aku akan memberitahu Xiao Yuyu untuk mengundurkan waktu. Perjamuan kenaikan selama 1 jam. Apa? Apa 1 jam tidak cukup? Cuma itu. Xianxi, apa ada peri lain yang bertindak seberani dirimu? Jadi kau suka atau tidak? Ya aku punya. Gombal. Ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Yin Xuan Er dan Jiang Rong bukanlah orang bodoh yang naif. Karena mereka sangat bersikeras bahwa mereka telah menjalin hubungan dengan peri Huaxia. Maka mungkin saja ada seorang penyamar. Maksudmu? Semua ini sudah direncanakan dengan matang. Orang itu berpikir mereka bisa menghabisimu hari ini, jadi mereka menaruh penyamar. Tujuan utamanya menggunakan yang palsu untuk menukar dan sengaja menyesatkan. Ada yang salah dengan logikaku. Aku hanya merasa. Bukankah semua CEO di drama pendek seharusnya bodoh? Kenapa otakmu tajam sekali? Kau ini seorang peri yang agung dan masih saja menonton drama. Apa? Peri macam apa aku sekarang? Apa kau tidak tahu? Xianxi, mari fokus pada masalah yang sebenarnya. Kau tahu benar bahwa aku sama sekali tidak bisa menolakmu. Jiang Ye, kau tahu tidak? Aku suka sekali Sisi, pemalum yang ini. Tunggu sebentar. Tidakkah menurutmu, semua ini agak terlalu mencurigakan? Jika mereka tidak punya rencana matang untuk menghadapimu. Aku tahu. Padahal kau tahu itu. Tapi kau The tetap film tidak was peduli. translated and Sini, narrated by biar M kutanya Media. satu hal. Pernahkah kau mengakuisisi secara paksa perusahaan orang lain? Tentu saja. Lalu, apakah mereka bisa melawan? Tidak. Skala grup Jian jauh melampaui milik mereka. Tunggu. Apa maksudmu? Bahwa kekuatan kasar mengalahkan segalanya. Dulu kultivasiku disegel, dan aku menghilang selama 5 tahun. Itulah sebabnya orang-orang mulai punya niat licik. Tapi jika kekuatanku pulih, dan mungkin mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, maka semua rencana dan tipu muslihat mereka akan menjadi tidak berarti. Apa yang perlu kau lakukan untuk membantumu melepaskan segelnya? Aku membutuhkanmu. Apa maksudnya itu?
Persis seperti kedengarannya. Membuka segel itu membutuhkan kerjasamamu. Dunia terbagi menjadi yin dan yang. Hanya melalui penyatuan yin dan yang, seseorang dapat memahami Tao Agung. Kemarilah, Tuan Jiangku. Izinkan aku memperkenalkan kepada semua orang. Pria ini, suamiku. Jiang Ye. Hari ini, kami bersatu kembali setelah lama terpisah. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Kau benar-benar akan mengatakannya di depan semua orang. Kenapa aku tidak boleh? Mama dan Papa sedang malu-malu. Selamat Nona. Atas reuni keluargamu. Selamat Nona. Selamat Nona, Atas reuni keluargamu. atas reuni keluargamu. Tidakkah menurutmu konyol? Menyanjung penipu seperti itu. Jiang, kau benar-benar berani menampakkan wajahmu. Jiang Ye, apa kau pikir aku orang yang sama seperti dulu? Aku sekarang adalah tangan kanan kepercayaan peri Huaxia. Dan kau mengekor di belakang sosok palsu seperti itu. Apa hakmu menggonggong padaku? Apa yang terjadi? Penipu apa? Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan dengan Mega. Sosok legendaris. Peri Huaxia. Ini, bagaimana The mungkin film ini was terjadi? translated Dua Nona. and narrated Jiang Ye. by M Media. Orang itu terlihat sangat mirip denganku. Tidak. Dia tidak sepertimu. Aku bisa membedakannya sekilas saja. Benar sekali. Mama tidak sedingin dan sangku itu. Sungguh konyol. Peri Huaxia adalah sosok berstatus tinggi. Dia secara alami dingin dan tak terjangkau. Sedangkan kau tidak lebih dari orang kasar. Tak ada bedanya dengan gadis desa. Dari pelosok. Siapa bilang seorang peri harus selalu tidak tersentuh oleh dunia fana? Kau boleh membual sesukamu. Tapi kau tidak bisa mengubah fakta. Tidak. Aku sudah mendengar rumor tentang watak Nona itu. Inilah yang asli. Sang peri Huaxia. Tetua Agung. Entah berapa banyak penipu ini telah menyuapmu. Tapi kebenaran dari masalah ini akan diadili oleh atasan Istana Naga. Biarkan mereka masuk. Masuk. Bukankah itu eksekutif home dari Istana Naga? Ketua Ding juga ada di sini. Salam Nona. Salam Nona. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hong Tua Ding Tua. Inilah Nona yang asli. Penatua Agung, Anda pasti sudah salah mengenali orang. Penipu. Kau tidak bisa menipu kami. Kalau kau pintar, kau akan segera berlutut dan mengaku. Kau pasti sudah datang dengan persiapan. Xiao Yui benar-benar hebat. Selama bertahun-tahun, aku pergi dari Istana Naga. Bagaimana bisa istana memiliki begitu banyak pengkhianat? Jangan begitu tidak sabar. Ini baru permulaan. Semuanya. Dialah orangnya. Yang menyamar sebagai peri Huaxia. Menjijikkan. Tak kusangka aku bersujud di hadapan penipu. Shenxi, berlututlah. Shenxi, jika hanya aku yang menyebutmu seorang penipu, mungkin aku bisa saja salah. Tapi sekarang, semua orang menyebutmu begitu. Apa penjelasanmu untuk dirimu sendiri? Dasar sampah tak tahu malu. Seharusnya aku tidak melepaskanmu. Jangan marah. Lihat saja bagaimana aku menghadapi mereka. Apa kalian benar-benar harus muncul dan mencari mati satu persatu? Kenapa kau berlagak begitu sombong, dasar penipu? Para tetua. Wanita keji ini menolak mengakui kesalahannya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Kalian semua, tangkap dia. Shenxi, tidak kusangka bahwa kau akan jatuh hari ini, bukan? Pukuli dia sampai mati. Cepat, pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati. Pukuli dia sampai mati.
Pukuli dia sampai mati. The film was Pukuli dia sampai translated mati. and narrated by M Media. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Shenxi, ku bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Anak serigala kecilku. Biar aku yang melindungimu hari ini. Apa yang membuatmu berpikir? Kemenangan sudah ada di tanganmu. Kenapa tidak? Kau hanyalah seorang penipu. Kekuatan macam apa yang bisa kau kerahkan? Jiang Ye, segera bercerai, dan aku mungkin masih memberimu jalan keluar. Jika tidak, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tepat sekali. Kakak Jiang Yi, belum terlambat bagimu untuk berbalik sekarang. Bermimpilah sana. Dalam hidup atau mati. Biar ku hadapi segalanya. Bersama Shenxi. Mari kita lihat. Siapa yang berani bertindak? Ya Tuhan, itu pemimpin istana naga. Pemimpin istana telah melayani Peri Huaxia selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin salah mengenali orang. Jika memang begitu, Jiang Jian, bukankah baru saja kau katakan bahwa Xianxi ini benar-benar seorang penipu? bukankah kau bilang bisa membantu kami membalikkan keadaan? Kau, apa kau mencoba menipu kami lagi? Pemimpin istana, dengarkan aku biar aku jelaskan. Wanita ini benar-benar bukan. Kalian bajingan malang yang mencari mati. Harusnya kuhabisi kalian. Sejak dulu kalian para pengecut tak bernyali. Harusnya kupastikan kalian tidak bisa kembali untuk membuat kekacauan dan mengganggu ketenangan Nona. Nona, aku telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Butuh waktu beberapa lama. Maaf aku datang terlambat. Mohon ampuni saya. Bangun. Shenxi, tidak. Peri Huaxia, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Tolong ampuni kami sekali saja. Dosa langit mungkin dimaafkan. Tapi dosa yang kalian perbuat sendiri akan membawa kalian pada kehancuran. Kalian orang-orang jahat. Rasakan itu. Shenxi, bereskan mereka untukku. Jiang Jian, maut sudah di depan mata, dan kau masih bisa tertawa. Kau, dasar bodoh. Habis sudah. Semuanya benar-benar berakhir sekarang. Tidak. Ini belum berakhir. Aku tidak sanggup lagi. Seseorang dengan status setinggi itu, aku tidak bisa berpura-pura menjadi dirinya. Diam. Kukatakan kaulah yang asli. Peri Huaxia. Maka itulah kau. Shenxi, apa kau pikir aku tidak punya kartu as lain untuk dimainkan? Biar ku beritahu kebenarannya. Baru saja, 10 legiun besar bersama 4 raja surgawi telah meluncurkan serangan terhadap istana naga. Garda naga dewa sudah tamat. Jiang Jian, berhentilah menakut-nakuti kami dengan bualanmu itu. Hanya gertakan. Shenxi. Apa kau benar-benar berpikir aku yang memasang jebakan ini? Bukan aku. Aku hanyalah bidak. Orang yang benar-benar memainkan permainan ini melawanmu adalah seseorang yang takkan pernah bisa kau kalahkan. Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pasukan kita disergap di luar negeri, dan mereka menderita kerugian besar. Bagaimana bisa? Bukankah sudah kukatakan? Orang itu sudah merencanakan segalanya dengan matang. Jaringnya mulai menyempit. Shenxi, siapa sangka kau akan berakhir seperti ini? Tanpa Garda Naga Dewa, kau bahkan bukan tandingan kami. Kakak Jiang Yi, kau lihat sekarang. Dia akan segera tamat. Apa kau benar-benar akan mengikutinya masuk ke liang kubur? Bahkan jika harus mati, aku akan tetap di sisinya. Kau benar-benar manis bicaranya. Malam ini aku akan memberimu hadiah. Aku sudah tidak sabar. Apa kalian semua sudah gila? Maut sudah di depan mata, dan kau masih di sini merayu? Jiang Ye, kau benar-benar sangat bodoh. Kalau begitu matilah sana. Sungguh konyol. Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir begitu? Para tetua, tunggu apa lagi kalian semua? Ringkus dia sekarang.
Ini tidak mungkin. Terima kasih sudah mempertunjukkan drama seperti ini. Hanya ini satu-satunya cara agar para pengkhianat ini keluar dari persembunyian. Bajingan. Dia terluka parah bukan? Apa yang terjadi di sini? Sumpah demi nyawaku. Aku melihatnya memuntahkan darah dengan mataku sendiri. Kalian kawanan pengkhianat. Kau benar-benar cari mati. Berani sekali kau menentang otoritas Nona Shensi. Berani sekali kau menentang Nona Shensi. Biar aku bawa mereka pergi dan interogasi mereka dengan siksaan. Akan kuselidiki sampai tuntas siapa dalang di balik semua ini. Tidak perlu repot-repot. Dia sudah ada di sini. Sampah tak berguna. Tugas The film sesederhana was ini saja tidak bisa kau translated tangani. and narrated by Maafkan aku. M-Media. Aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Tetua Lin, itu bukan salah kami. Shensi jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. Meski sudah luka parah, dia masih sanggup menekan semua tetua. Begitukah? Nona Shensi. Aku benar-benar kagum padamu. Benar-benar layak menjadi Peiwasia. Kau sendiri tidak buruk juga, Ling Xian'e. Atau, haruskah ku panggil kau Raja Iblis? Nona, apa katamu? Dialah Raja Iblis itu. Bagaimana mungkin? Kapan kau menyadarinya? Saat pertama kali aku melihatmu, aktingmu benar-benar terlalu bodoh. Sebagai tetua Garda Naga Dewa, kau berulang kali dipermainkan oleh mereka. Aku tidak pernah menyangka ini. Kupikir aku sudah memainkan peranku dengan sempurna. Pikiranmu benar. Aku memang Raja Iblis. Ling Tianxia. Ling Tua, tidak. Raja Iblis, kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Kau terlalu baik. Kau bersusah payah merancang rencana ini. Apa tujuanmu? Aku berniat untuk menggantikanmu dengan seorang penipu. Memanfaatkan reputasimu, dipadukan dengan kekuatanku, untuk menguasai dunia ini sepenuhnya. Jika bukan karena orang-orang bodoh ini, aku sudah lama berhasil. Apa kau begitu percaya diri? Tentu saja. Aku sudah mengujimu berkali-kali. Segel padamu masih utuh. Saat ini, kau sama sekali bukan tandinganku. Asal kau tahu, aku ini sebenarnya cukup malas. Menaklukkan dunia atau menguasai alam semesta itu terlalu membosankan. Selama kau tidak menggangguku, aku bahkan tidak sudi berurusan denganmu. Benar-benar lelukan. Kekuasaan dan status yang begitu besar. Aku tidak percaya bahwa kau akan melepaskannya begitu saja. Shensi, kau pasti telah terkena kutukan cinta abadi milikku. Luka parah dan belum pulih. Tahu bahwa kau tidak bisa menang. Kau sengaja mengatakan ini. Kau sedang memohon ampunkan. The film was translated Tak disangka and Perihuasia yang narrated agung by akan M-Media. mengalami hari di mana dia harus memohon ampun. Apa yang kalian bicarakan? Mama tidak sedang memohon ampun. Mama pasti akan menghadapi kalian orang-orang jahat, melenyapkan kalian semua. Menghabisi kami. Dasar bocah ingusan. Dengan adanya Raja Iblis di sini, mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Hari ini akan menjadi hari kematianmu dan putrimu. Berani menghina putriku lagi, maka akan kupenggal kepala kalian. Jian Ye, apa Anda sudah gila? Raja Iblis takkan pernah membiarkanmu lolos. Aku belum selesai bicara. Aku malas berurusan denganmu. Tapi dengan syarat. Kau tidak mencari mati di hadapanku. Jadi kau ingin mati ya? Baiklah.
Akan kukabulkan keinginanmu. Kau tidak terluka. Aku sudah mematahkan segelnya. Kultivasiku telah meningkat lebih jauh. Dan aku telah mencapai tingkat peri surgawi. Tidak. Itu mustahil. Memangnya kenapa? Kalau iya, aku punya 300.000 pasukan di seberang lautan yang sedang menyeberangi lautan. Meski hanya dengan jumlah pasukan, akan kuhancurkan kau sampai mati. Begitukah? Nona sudah lama mengantisipasi rencana-rencanamu. Pasukan luar negerimu terjebak penyergapan Garda Naga Dewa dan sudah habis disapu bersih. Kapan ini terjadi? Mungkinkah? Nona, butuh waktu untuk melaksanakan perintah Anda. Bawahan Anda datang terlambat. Mohon ampuni saya. Jadi sejak saat itu, semuanya berakhir. Segalanya sudah berakhir. Ada lagi yang ingin kamu katakan? Aku tidak percaya. Peri Huasia, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong ampuni nyawa kami. Sekali lagi ya, kami benar-benar sadar kami salah. Hanya dari hadapanku kalian semua. Bagus. Selamat. Shenxi, Berkat kamu, kami akhirnya berhasil menyelesaikan misi kami. tidak. The film was Sejauh yang ku translated tahu, and narrated ini by belum M berakhir. Media. Nona Shenxi, maukah kau menikah denganku? Apa yang sedang terjadi? Malah muncul ide ini di saat terakhir. Papa romantis sekali. Ya, aku punya.